Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswa pendidikan biologi semester 7 ya. Pada kesempatan hari ini ya kita akan mencoba untuk membahas materi pada mata kuliah ekologi hewan ya, yaitu ekologi populasi. Di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana tingkatan organisme ya, mulai dari tingkat molekul sampai dengan biosfer. Nah, di ekologi hewan itu nanti lebih fokus pada populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, di hari ini kita akan mengupas ya, membahas tentang populasi. Tentu kalian sudah memahami ya apa itu populasi ya, yaitu sekumpulan ya makhluk hidup yang sejenis yang menempati ruang dan waktu tertentu ya. Di sini perlu kita garis bawahi sekumpulan makhluk hidup itu adalah sejenis ya. Nah, ini adalah individu. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini monyet ya. Ini individu ya, karena hanya satu gitu ya. Kemudian kita lihat di bawahnya ya, ini ada sapi, kemudian kuda ya, kemudian juga ada onta. Nah, masing-masing ini disebut dengan populasi. Ya, karena apa? Di situ hanya satu jenis saja ya, ada jenis sapi ya, kemudian ada satu jenis juga kuda dan juga onta. Nah, inilah yang disebut dengan populasi. Kemudian di atasnya populasi ada komunitas, ya komunitas itu adalah kumpulan berbagai macam populasi, ya yang menempati ruang dan waktu tertentu. Di situ perlu digarisbawahi yang terkait dengan komunitas, ya yaitu adalah berbagai populasi dan ya di dalam komunitas itu terjadi interaksi. Ya, sehingga kalau kita gali lebih dalam, komunitas itu pasti ya terdiri dari berbagai macam jenis makhluk hidup. Kemudian selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem itu tidak berarti kumpulan komunitas, ya bukan ya, tetapi ekosistem itu adalah interaksi ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Nah, kita langsung fokus pada populasi. Nah, untuk populasi itu kan terdiri dari berbagai lebih dari dua, ya, lebih dari satu ataupun dua individu, ya, sehingga kepadatan populasi itu dapat diukur karena di situ ada beberapa individu dan menempati ruang sehingga bisa dihitung kepadatannya. Nah, kepadatan populasi ini sering disebut dengan populasi saja. Misal, populasi semut di kebun A misalnya, oh ternyata populasinya adalah 100 ekor per meter persegi misalnya begitu. Nah, tentu berbeda-beda nanti untuk satuannya ya. Ini organisme yang hidup di darat itu dipakai satuan luas, misal per meter persegi, per hektar ataupun per rumpun ya, tergantung nanti menghitungnya bagaimana atau menggunakan meter maksudnya atau dihitung lebih luas lagi hektar ataupun rumpun. Kalau air kita menghitung populasi air, organisme air, maka menggunakan satuan per meter kubik. Ya. Nah, ataupun liter ya. Karena apa? Di situ kan mereka hidup. Contohnya misalkan ikan ya. Ikan itu hidup di sebuah kolam. Nah, kolam itu kan ada tinggi, ada lebar, ada panjang.
Ya, di situ maka satuannya adalah kubik. Ya, pangkat 3 volumenya berapa gitu. Kemudian contoh lain ya, pada populasi wereng batang coklat ya, pada populasi wereng batang coklat padi perumpun ya pada musim hujan itu di sawah Gunung Anyar sebanyak 6 ekor. Ya, kemudian padat populasi walang sangit musim kering atau kemarau di sawah rungkut sebanyak 4 ekor per meter persegi. Nah, padat atau jumlah tanaman padi per hektar sama dengan 160.000 rumpun ya, atau jarak tanaman itu jarak tanam itu sekitar 25 kali 25 cm. Kemudian padat populasi penduduk itu 1.500 orang per kilometer persegi. Nah, itu contoh-contoh untuk menggambarkan kepadatan populasi. Kemudian populasi itu tidak bersifat stabil ya, atau stagnan maksudnya. Tetap tidak, tetapi berubah ya, selalu mengalami fluktuasi, perubahan. Misalnya populasi spesies serangga ini selalu berubah ya, sejalan perubahan lingkungan dan waktu. Sedangkan populasi tanaman itu relatif tetap. Mengapa? Karena kalau hewan itu memiliki mobilitas yang tinggi, sifatnya motil kemana-mana, pindah-pindah, sehingga ketika kita mengukur hari ini populasinya itu sekian, besoknya beda, ya kepadatannya beda. Nah itu karena apa ya? Karena sifat hewan itu sendiri yang mobilitasnya tinggi atau bisa bergerak ke sana kemari. Kemudian kalau tanaman ya hari ini kita ukur sekian, besok itu kemungkinan juga sekian gitu kemungkinan ya. Di sini disebutkan relatif tetap. Kemudian komposisi kelompok usia ataupun stadium dan jenis kelamin itu juga bisa berubah-ubah ya. Kelompok usia misalkan kita ukur hari ini, kelompok usianya tuh yang muda lebih banyak, mungkin besoknya itu nanti akan berubah gitu ya. Banyak faktor ya terkait dengan usia maupun jenis kelamin ya, bisa karena interaksi, kompetisi dan lain sebagainya. Contoh misalkan di sini, populasi hama wereng coklat padi pada kondisi lingkungan tertentu itu terdiri dari 30% jantan, 50% betina, kemudian nimfanya adalah 10%, dan telurnya itu 10%. Pada saat yang lain, komposisi itu berubah. Ya, jantan jadi 10%, betina jadi 20%, nimfanya 40%, dan telurnya 30%. Umumnya menjelang akhir musim hujan, itu persentase telurnya tinggi. Itu ya, karena wereng itu ya suka bertelurnya di musim ini. Kemudian ketika awal musim kemarau atau kering, itu persentase larvanya meningkat. Nah, hal tersebut di atas itu dipengaruhi oleh yang pertama cara hidupnya, kemudian biologi dan frekuensi berkembang biaknya serangga. Kemudian penyebab perubahan populasi serangga, hewan ataupun manusia itu secara umum disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah natalitas, yang kedua adalah migrasi, dan yang ketiga adalah mortalitas. Nah, ada beberapa macam penyebab perubahan populasi serangga yang tadi saya jelaskan. Ya, ada natalitas. Natalitas itu adalah kelahiran. Jadi kalau ada yang melahirkan, tentu akan menambah jumlah individunya, sehingga di situ dikatakan populasi berubah. Ya. Nah, ini natalitas menggambarkan tingkat kelahiran, ya, bertambah individu baru. Ya. Dengan demikian, natalitas itu selalu positif atau paling tidak sama dengan 0 dan tidak pernah negatif. Masa melahirkan jadi negatif ya, melahirkan kok kelong gitu. Ya. Jadi enggak mungkin 0 gitu. Enggak mungkin negatif maksudnya. Kalau 0 iya.
Kemudian kalau mortalitas itu adalah kematian, ya. Jadi di dalam populasi itu sangat dimungkinkan ada individu yang mengalami kematian, entah karena memang umurnya atau mungkin karena sebuah interaksi, ya. Dalam ekologi, istilah mortalitas ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu populasi menjadi lebih kecil karena kematian. Ya. Kemudian tingkat mortalitas itu tidak mungkin nol, ya, disebabkan walaupun lingkungannya itu baik, tetapi kematian itu mesti ada. Ya, karena kematian itu tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan, tetapi kematian itu adalah sebuah keniscayaan, ya, karena umur begitu. Kemudian kematian serangga dapat disebabkan oleh umur dan tua, walaupun kondisinya itu ideal, ya. Kalau sudah waktunya, umurnya sudah tua, ya nanti akan meninggal mati begitu ya serangganya. Kemudian variasi mortalitas, ya, sehubungan dengan umur tiap spesies serangga itu berbeda-beda. Kemudian ada spesies serangga, ya, mortalitas banyak terjadi pada stadium larva ataupun pada saat telur. Ya, tetapi spesies lain pada stadium pupa ataupun imago. Jadi setiap serangga itu beda-beda ya. Telur itu sangat rawan sekali ya, apalagi telur serangga ini ya. Ini merupakan makanan yang sangat enak ya bagi beberapa predator. Gitu. Kemudian migrasi, ini ada dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi itu ada anggota atau ada spesies itu masuk ke dalam kelompoknya. Kalau emigrasi itu ada anggota kelompoknya yang keluar, itu sehingga populasinya itu berkurang. Kalau emigrasi itu nanti populasinya bertambah. Oke, baik, saya coba untuk share screen yang selanjutnya. Baik, kita bahas topik selanjutnya yaitu sumber daya alam bagi hewan. Ya, di dalam populasi itu tidak lepas dari sumber daya alam bagi hewan. Ya, di dalam populasi tentu ada sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam itu tidak akan lepas dari lingkungan. Ya, lingkungan ada dua, yaitu kondisi dan sumber daya. Apa bedanya? Nah, kalau kondisi ini faktor-faktor lingkungan abiotik yang keadaannya berbeda dan berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan juga waktu. Contoh misalkan kondisi temperaturnya, kelembabannya, pH, salinitas, arus air, angin, tekanan, dan lain sebagainya. Lah, kalau sumber daya ini segala sesuatu yang dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh organisme. Ya, ini dapat berupa materi, energi, maupun tempat, ruang. Nah, itu sumber daya. Nah, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, yang tersedia di situ yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut dengan sumber daya alam. Di sini kita lihat ya, kalau kita makan ya, makan misalnya 100 kilogram, ini misalnya 100 atau ada hewan yang makan 100 kilogram makanan, maka dari 100 kilogram itu 17% itu digunakan untuk pertumbuhan. Kemudian 33% itu untuk kegiatan respirasi atau metabolisme. Kemudian 50% itu dibuang.
Jadi kalau 100 kilogram itu dimakan, maka 50% itu akan dibuang berupa kotoran. Nah, kemudian kita tahu lingkungan di dalam populasi maupun ekosistem dan komunitas itu selalu berubah dan ini akan berdampak pada individu. Ya, individu yang tidak dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, dia akan mati. Ya, jika itu terjadi secara terus-menerus pada daerah tersebut dan spesies itu tidak melakukan migrasi, maka akan terjadi kepunahan. Ya, kemudian lingkungan berubah itu juga dapat menyebabkan spesies itu melakukan adaptasi. Jika spesies ini memiliki daya hidup yang baik. Ya, kemudian kalau lingkungan itu berubah dan itu ekstrim dan tidak memungkinkan untuk spesies itu hidup, maka spesies atau populasi tersebut dapat melakukan migrasi, pindah begitu. Kalau tidak terjadi isolasi geografis. Nah, tiga inilah yang akan terjadi jika lingkungan itu berubah. Kemudian perubahan lingkungan terhadap waktu. Di sini ada siklik, terarah, dan eratik. Siklik ini terjadi berulang-ulang. Jadi perubahan lingkungannya itu terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Itu secara teratur. Ya, misal malam dan siang itu kan berubah dari segi suhu, dari segi eh, intensitas cahaya dan lain sebagainya itu berubah, tetapi teratur berubahnya, kan bersifat siklus. Contoh lain misalkan laut pasang dan laut surut, ini kan juga bersiklus ini, setelah pasang, surut, kemudian kemarau dan penghujan. Setelah itu perubahan lingkungan yang bersifat terarah, ini berangsur-angsur, tidak berulang-ulang tetapi berangsur, terus menerus dan bersifat progresif, ya terus meningkat. Nah, itu ya, ini menuju ke suatu arah tertentu. Contoh misalkan pendangkalan Danau Limboto di Gorontalo. Nah, ini kan terjadi secara bertahap. Ya. Kemudian perubahan lingkungan yang bersifat eratik ini tidak berpola dan tidak menunjukkan arah perubahannya. Contoh misalkan pengendapan lumpur lapindo, kebakaran hutan, kemudian letusan gunung ini sebuah perubahan lingkungan yang tidak terduga, ya tidak berpola. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah dinamika populasi. Seperti yang kita singgung sebelumnya, populasi itu selalu berubah, entah itu naik, entah itu turun, ya, entah itu abiotiknya berubah, ya. Nah, itu yang dinamakan dinamika populasi. Nah, struktur dan dinamika populasi itu ada 5. Yang pertama adalah definisi, kemudian densitas atau kepadatan, kemudian pola penyebaran populasi, pertumbuhan populasi, dan juga faktor pembatas pertumbuhan. Nah, definisi populasi ini saya lewati, barangkali kalian sudah memahami. Ya, kemudian kepadatan ataupun densitas, ya kalau kepadatan itu jumlah individu dalam satu spesies per satuan luas ataupun volume. Ya, jumlah individu dalam satu spesies per satuan luas atau volume. Satuan luas itu kalau hewan darat, satuan volume kalau itu hewan air. Nah, cara mengukur kepadatan populasi itu ada 3. Yang pertama, menghitung langsung. Ya, ibaratnya kita itu melakukan sensus, ya. Misal dalam sebuah pekarangan atau kebun, ya kita ingin melakukan menghitung ya kepadatan populasi belalang misalkan. Maka kita bisa melakukan dengan cara menghitung langsung, mengambil
belalang satu persatu, semuanya diambil di daerah itu dan dihitung. Kemudian tentukan kepadatannya. Nah, itu cara menghitung langsung atau sensus. Kemudian yang kedua itu teknik sampling atau petak contoh. Di sini dilakukan jika daerah yang kita teliti atau kita hitung ya digunakan untuk melakukan perhitungan itu daerahnya sangat luas sekali ya sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh sehingga diperlukan teknik sampling ya. Teknik sampling dalam ekologi itu tidak sembarangan. Ada caranya bagaimana kita menghitung sampling ya, menentukan samplingnya. Ya, petak contoh. Kemudian nomor 3 ini indikator tidak langsung ya berupa feses, sarang, jejak dan lain-lain. Untuk mengukur kepadatan populasi yang itu berisi hewan-hewan buas, kemudian hewan yang susah ditemui, ya munculnya pada waktu tertentu saja, maka kita bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Ya, kita bisa mengidentifikasi dari fesesnya, ya, dari sarangnya, jejaknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang dimaksud dinamika itu seperti apa? Yaitu kemampuan adaptasi menentukan ukuran populasi. Ya, jadi populasi itu memiliki dinamika yang labil, artinya berubah-ubah. Ya. Nah, di situ kenapa bisa berubah-ubah ya? Karena adanya faktor tadi, 3 faktor ya, ada imigrasi, emigrasi, kemudian natalitas dan mortalitas. Kemudian pola penyebaran populasi di alam itu ada 4 tipe, ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu pola penyebarannya seragam atau uniform itu semacam ini, jadi roto ya rata di setiap tempat itu. Kemudian ada yang berkelompok. Nah, begini. Jadi ada suatu daerah itu ada berkelompok semacam ini. Nah, kemudian ada yang sifatnya adalah acak, tidak teratur, random. Ya, individunya itu menyebar kemana-mana, ya, tapi tidak teratur. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran populasi itu ada 3. Yang pertama adalah distribusi sumber daya. Ini jelas, semakin banyak sumber daya di situ, maka semakin padat populasinya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian perilaku sosial pada hewan itu jelas, ya. Hewan dia memiliki perilaku yang khas ya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Ya, artinya setiap spesies itu memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda. Ini mempengaruhi penyebaran populasi. Kemudian faktor lain misalkan interaksi organisme, tempat berlindung, oksigen terlarut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perkiraan kepadatan dan pola penyebaran populasi ini merupakan faktor penting dalam analisis dinamika populasi. Nah, kemudian kita bicara tentang pertumbuhan populasi. Di sini ada pertumbuhan yang sifatnya eksponensial. Eksponen itu huruf J miring. Ya, contohnya adalah pada bakteri. Jadi kalau kita mengamati pertumbuhan bakteri, ya kemudian kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka pertumbuhannya grafiknya itu nanti grafik eksponensial. Seperti yang ada di gambar ini. Jadi semakin detik demi detik, menit demi menit, itu nanti pertambahan jumlah bakterinya itu akan terus naik, meningkat. Gitu. Misalnya menit pertama tambah 2, menit ke-4 itu nanti bisa tambah 8 dan lain sebagainya. Terus naik begitu dan naiknya tajam sehingga nanti digambarkan dalam grafik itu berbentuk eksponensial atau J. Seperti ini huruf J. Ya. Kemudian di alam kondisi ideal tanpa faktor pembatas itu sangat jarang terjadi. Ya, faktor pembatas misalkan makanan, ruang, hama penyakit dan predator sehingga kalau
kita mengukur ya pada hewan tertentu yang nanti pertumbuhannya eksponensial itu biasanya tidak huruf J mulus, biasanya agak sedikit belok-beloknya. Kenapa? Ya karena ada faktor pembatasnya itu. Kemudian daya dukung lingkungan, ini merupakan jumlah individu dalam sebuah populasi yang dapat didukung oleh suatu habitat. Jadi habitat itu dapat mendukung berapa individu, intinya itu. Itu disebut dengan daya dukung lingkungan. Nah, itu bisa kalian lihat di gambar ini. Ya, di gambar ini adalah grafik ya yang sumbu tegak Y ini adalah jumlah biri-biri, kemudian sumbu X yang mendatar ini adalah tahunnya. Kita lihat mulai tahun 1800 sampai dengan 1850 itu jumlah biri-birinya naik terus. Kemudian mulai tahun 1850 sampai dengan ke sana itu jumlah biri-birinya stagnan. Nah, disinilah daya dukung lingkungannya. Ya, mentoknya ya sampai di sini di jumlah 1,5 juta. Kalau lebih maka tidak bisa. Ya, daya dukung lingkungan tidak mampu ya. Jumlah yang mentok ya yang bisa didukung oleh lingkungan itu ya 1,5 juta. Nah, itulah daya dukung lingkungan. Kemudian kurva pertumbuhan logistik ini bentuknya semacam ini. Ya, melengkung semacam kayak huruf S ya. Nah, yang nomor 1 ini populasi tumbuh lambat. Kemudian yang kedua percepatan pertumbuhan agak tinggi ya. Kemudian 3 dan 4 itu menurun dan kelima itu stabil. Nah, ini pertumbuhan logistik itu semacam ini. Ini dialami ya kurva ini itu pada hewan-hewan yang hewan-hewan besar ya. Hewan vertebrata itu kalau digambarkan pertumbuhannya ya itu bentuknya logistik semacam ini. Kemudian faktor pembatas pertumbuhan ya di sini tergantung pada kepadatan ya misal ketersediaan pangan dan juga tempat atau habitatnya dan juga tidak tergantung kepadatan ya contohnya misalnya adalah iklim. Nah, iklim kan tidak tergantung ya pada kepadatan ya berapapun kepadatannya ya iklimnya semacam itu tapi kalau pakan dan ruang itu jelas tergantung pada kepadatan. Nah, di sini bisa dilihat yang kiri ini pengaruh makanan, kemudian yang kanan ini pengaruh iklim. Kita lihat yang kanan ini adalah serangga. Di sini bisa kita lihat ya, pada bulan Mei sampai dengan Agustus itu terjadi lonjakan ya, exponential growth ya, artinya pertumbuhannya tinggi. Ya, karena di masa-masa ini masa-masa kering gitu ya. Kering serangga itu bereproduksi di sini gitu. Ya, telur banyak menetas di sini sehingga jumlahnya banyak. Kemudian ini kurva ukuran populasi dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ya. Ini digambarkan seperti gunung. Ya, ini jarak optimalnya. Jadi makhluk hidup itu dapat hidup itu di jarak optimal ini. Nah, kemudian kalau dia berada di sini ya lingkungan yang ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, maka makhluk hidup tersebut harus menerapkan strategi bertahan hidup. Nah, kemudian strategi bertahan hidup itu ada dua tipe seleksi R, ini tumbuh sangat cepat dengan pola J, dan tipe seleksi K, ini kepadatan mendekati daya dukung lingkungan. Ya, ini bisa dilihat pada tabel contoh pada seleksi R yaitu bisa dilihat pada ikan. Kemudian yang seleksi K itu bisa dilihat pada badak Jawa. Nah, kemudian kelangsungan hidup. Ini tabel kehidupan ya, ini menggambarkan lama hidup, mortalitas dan harapan hidup pada interval umur tertentu. Nah, kita lihat contoh misalkan umur 0 sampai dengan 10. Maka harapan hidup atau jumlah kehidupannya, harapan hidup gitu ya, kelangsungan hidup itu 100%.
ya 100%. Kemudian kematiannya itu 0,01. Nah, ini nanti akan berkebalikan. Nah, ya akan berkebalikan. Nah, kemudian tipe kurva kelangsungan hidup ada 3, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 jika mortalitas itu banyak terjadi pada usia tua. Nah, contohnya pada manusia ini bisa dilihat ya tipe 1. Semakin tua, maka mortalitasnya itu akan semakin tinggi. Ya, kemudian yang tipe 2 ini yang mortalitasnya konstan untuk semua usia, artinya muda juga rawan meninggal, kemudian dewasa pun juga semacam itu. Kemudian yang tipe 3 itu kebalikannya dengan tipe 1. Jadi mortalitas itu banyak terjadi pada usia muda, contohnya pada golongan moluska. Ya, ini golongan yang ketika muda itu banyak terjadi kematian gitu. Nah, selanjutnya ya ini adalah kegiatan yang harus Anda lakukan minggu depan, yaitu praktikum kepadatan densitas. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa untuk mengukur kepadatan densitas itu ada 3 metode. Nah, 1, 2, dan 3 sensus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik sampling, tetapi teknik samplingnya amat sangat sederhana ya. Nah, tujuannya adalah untuk menerapkan metode pitfall trap ya, untuk mengetahui kepadatan spesies serangga terestrial yang hidup di mana tempat lokasinya. Ya, jadi sini fokusnya adalah serangga terestrial, serangga daratan, ya, bukan serangga laut, bukan serangga sungai. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan itu yaitu berupa wadah, ya. Ini sebagai pitfall-nya. Ya, kemudian ada penyangga, penutup air, pemberat, kemudian ada juga nanti kita nanti formalin kita ganti saja dengan alkohol, deterjen, dan juga cuka. Ya, jadi nanti formalinnya kita ganti cuka. Ya, kemudian alat tulis. Nah, intinya begini, jadi kalian nanti yang pertama langkahnya mencari lokasi, ya, minimal luasnya itu adalah 100 meter persegi. 100 meter persegi itu minimal. Ya, syaratnya selain itu juga harus heterogen tanamannya. Jadi semacam kayak mini hutan ataupun kebun, tetapi yang heterogen, tidak hanya satu tanaman saja. Ya, itu langkah pertama, tentukan itu. Kemudian yang kedua, di sini kalian nanti akan melakukan sebuah jebakan, intinya begitu. Pitfall itu kan, trap itu kan jebakan ya, jebakan pitfall. Jadi kita itu menghitung kepadatan menggunakan jebakan. Jadi kalau sudah menentukan wilayah itu, maka kita akan membuat sebuah jebakan. Jebakan yang kita buat ada 3 jebakan, ya. 3 jebakan nanti akan kita tempatkan di tempat itu, ya, berjauhan, ya, menyeluruh di tempat itu, artinya tidak menggerombol. Nah, bagaimana jebakannya itu? Nah, saya lihatkan fotonya langsung ya. Nah, kira-kira semacam ini. Jadi nanti ketika sudah menentukan lokasinya, kemudian menentukan titik yang akan dibuat jebakan, ya, nanti kalian membuat lubang, ya, lubang sedalam ember. Ya, nanti kalian bisa menggunakan ember cat ataupun wadah lodong ataupun yang lainnya yang itu tidak bocor ya. Kalian buat itu, kemudian embernya ditaruh di situ. Ya, semacam ini, jangan sampai tenggelam. Ya, ya sedikit rata dengan tanah itu. Ya, ujungnya dari wadah itu. Nah, di sini nanti fungsinya apa? Biar serangga itu melompat ke wadah ini. Ya, melompat di sini. Kemudian nanti jangan lupa di pinggirnya dikasih kayu semacam penyangga. Di atasnya dikasih penutup semacam ini. Ini boleh pakai
kardus, boleh pakai styrofoam, boleh pakai yang lainnya, plastik dan sebagainya. Tujuannya adalah agar tidak kemasukan daun, tidak kemasukan air hujan dan lain sebagainya. Nah, jebakannya berupa apa? Nah, tadi kan ada 3, otomatis kalian nanti akan membuat 3 jebakan ini. Semacam ini 3 di lokasi itu, yang agak berjauhan ya, jangan berdekatan. Nah, di jebakan 1 atau botol 1, kalian berikan umpan atau jebakan berupa deterjen dan cuka. Ya, deterjen dan cuka. Nanti kalian beri ya sedikit saja, kira-kira tingginya ya itu sekitar 0,5 cm. Kalian bisa kira-kira nanti volumenya berapa, pokoknya tingginya di jebak di wadah itu tingginya sekitar 0,5 cm, itu campuran antara deterjen dan cuka. Deterjennya boleh memakai deterjen yang ada multonya itu ya, pakai merek apapun yang ada multonya atau yang berbau wangi, campuri cuka itu. Komposisinya 50%, 50%. Yang kedua, jebakan kedua itu nanti bisa kalian menggunakan deterjen dan alkohol ya. Sama komposisinya 50-50 ya. Kemudian yang jebakan ketiga nanti bisa alkohol dan cuka gitu. Nah, nanti diamati ya selama 3 hari. Ya, jadi hari pertama kalian mengamati tiga-tiganya, hari kedua mengamati tiga-tiganya, hari ketiga mengamati tiga-tiganya. Gitu. Ya, nanti dimasukkan dalam tabel semacam ini. Ya. Ini nama kolom namanya, nama lokal, nama ilmiahnya. Kemudian ini adalah tabel untuk amatannya. Misalkan ini 1, ini adalah jebakan atau hari ya, hari pertama. Kemudian ini jebakan 1, jebakan 2, jebakan 3, itu jumlahnya berapa, dihitung di sini. Kalau sudah jangan lupa dibuang. Ya, dibuang spesiesnya itu, jangan tetap di situ, nanti di hari berikutnya kita repot ngitungnya. Jadi ketika hari pertama menghitung, ya menghitung dibuang itu nanti spesiesnya itu. Kemudian dihitung densitasnya ya. Nah, di sini kalau misalkan totalnya ada 6, ya maka luas areanya itu 100 meter persegi, maka densitasnya adalah, nah nanti bisa dihitung sendiri ya, jumlah dari individu per luas area, nanti hasilnya berapa, itu nanti densitas gitu. Kemudian minggu depannya atau 2 minggu dari ini kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari praktikum ini ya, dari praktikum ini. Ya, jadi nanti minggu depan kalian sudah melaksanakan ini, ya terserah harinya apa, ya selama 3 hari. Boleh kalian lakukan di rumah, di dekat rumah kalian atau di dekat sekolah PPL kalian. Yang penting memenuhi kriteria untuk melakukan penelitian atau percobaan ini. Ya, ingat minimal 100 meter persegi, harus heterogen, tidak boleh homogen. Ya, nah itu silahkan dipikirkan. Kemudian juga nanti mohon untuk faktor abiotiknya itu diukur. Suhunya berapa, kemudian kelembapannya berapa, ketinggiannya berapa. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang kalian download di Play Store ataupun yang lainnya gitu ya. Silahkan nanti diukur itu. Oke. Ya, kemudian perlu kalian cermati ya, yang kalian hitung di sini adalah serangga terestrial. Jadi kalau nanti yang masuk di situ bukan serangga terestrial ya dibuang gitu ya, jangan dimasukkan dalam hitungan ya gitu. Nah, nanti dari praktikum ini itu nanti kalian akan bisa mengidentifikasi ya sebenarnya di daerah itu kepadatannya
dihuni oleh spesies apa saja, yang paling padat tuh apa serangganya di situ. Yang kedua, kalian nanti juga akan bisa mengidentifikasi atraktan, ya. Atraktan apa yang mujarab untuk menarik serangga. Ya, atraktan itu ya campuran tadi. Alkohol, cuka, kemudian alkohol deterjen, deterjen cuka. Nah, itu nanti ya kombinasi yang paling manjur, ya itu yang mana untuk menarik serangga. Nah, kira-kira begitu penjelasan terkait dengan praktikum yang harus kalian laksanakan minggu depan ya. Ini pekerjaan kelompok. Ya, nanti minggu depannya kalian presentasi ke sini. Baik, itu saja penjelasan dari saya ya, pembahasan terkait dengan ekologi populasi dan praktikumnya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan baik itu Japri maupun melalui grup WA. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.